Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Indramayu yang hebat. Pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua ya, sehingga kita bisa berkumpul di sini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya di sela kegiatan rutinitas yang sering Bapak Ibu lakukan, sehingga Bapak Ibu Guru bisa berkumpul di sini untuk menghadiri kegiatan aksi nyata dengan topik diseminasi budaya positif di sekolah. Selanjutnya, untuk susunan acara yang pertama yaitu sambutan sekaligus pembukaan. Yang kedua adalah pemaparan materi. Yang ketiga adalah session sharing atau tanya jawab. Dan yang keempat itu adalah penutup. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai acara yang pertama, yaitu acara sambutan sekaligus pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Indramayu, yaitu Bapak Dr. Andes Ediana Rahmadi, MPD. Kepadanya disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ditekankan untuk Bapak dan Ibu Guru adalah memberikan keteladanan budaya positif kepada para siswanya. Jangan sampai Bapak dan Ibu Guru ini menekankan harus budaya positif kepada anak-anak para siswa, tapi Bapak dan Ibu Guru sendiri tidak memberikan keteladanan budaya positif. Contoh yang mudah saja, misalnya kita membuang sampah itu harus pada tempatnya, bukan pada temannya. Pada tempatnya itu harus diberikan keteladanan dari Bapak Ibu Guru. Membuang sampah juga harus memberikan contoh lah kepada para siswanya bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya. Atau kita membudayakan dinas sebelum sapa salam sampai harus dibudayakan kemudian hubungannya dengan CGP ini yang mungkin program pemerintah adalah program untuk guru penggerak, dan sebetulnya guru penggerak itu dari dulu juga sudah ada sebetulnya, cuma tidak difokuskan seperti sekarang. Dari dulu juga semuanya guru adalah guru penggerak gitu ya. Oleh sebab itu saya mendukung pelaksanaan tentang budaya positif di sekolah ini pada pembahas mudah-mudahan yang sudah berjalan lancar pada seluruh guru mengikuti juga dengan baik, dan mungkin nanti akan diganti oleh Bapak Ibu yang belum melaksanakan seperti ini yang berikutnya, sehingga perlu saling mendukung di antara kita semua karena ini adalah demi kebaikan kita bersama. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Bukannya menggunakan saya ke acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ediana untuk sambutannya. Berarti sekarang untuk pembukaan, langsung saja kita baca Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini dibuka. Oke, sekarang kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu acara pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Ya. Ini akan dilakukan oleh Bapak Baharudin Purdiraharjo, SPD. Ya, beliau bukanlah guru terbaik, tetapi beliau selalu ingin memberikan yang terbaik, ya, buat dirinya, buat rekan-rekan maupun sekolah. Oke. Kepada beliau, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Yus sebagai pelaksana dan Pak Ediana selaku kepala sekolah dan Bapak Ibu guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kalau pagi berarti harus smile. Kalau misalkan, maaf Bapak Ibu, saya di sini selaku calon guru penggerak melakukan aksi nyata 1.4, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Karena ini bagian dari rangkaian tugas dari calon guru penggerak angkatan 11 untuk semuanya. Kalau kenalan, alhamdulillah Bapak Ibu sudah mengenal saya semuanya. Saya Baharudin Purdiraharjo, jadi calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mungkin sedikit terkait tentang perjalanan saya, Bapak Ibu. Saya dulu di SDN 2 Gabus Wetan Indramayu, terus saya mengenyam pendidikan MTS Husnul Khotimah di Kuningan, terus saya juga melanjutkan ke SMA PGRI 2 Sindang Indramayu, dan saya melanjutkan S1 saya di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Selanjutnya ini perjalanan saya yang memang excited, yang memang berarti berharga buat saya ketika saya dinobatkan sebagai pendidik muda SN3T di Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat. Dan saya diberikan reward untuk mengikuti pendidikan profesi guru di Bandung, dan alhamdulillah pada tahun 2022 saya diterima menjadi guru BK SMA 1 Indramayu. Itu mungkin sepintas terkait tentang perjalanan saya. Selanjutnya, ya ini Bapak Ibu, kita setiap kali memulai kegiatan itu harus diawali dengan senyum. Jadi boleh saya hitung ya, senyum itu 30 detik, karena itu akan membangkitkan motivasi kita atau membangkitkan energi positif kita. Karena kita di sini membahas terkait tentang budaya positif di sekolah. Baik, saya hitung ya Bapak Ibu, senyum semuanya. 1, 2, 3, 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak Asep senyumnya 8, 9, 10, 11, 12. Mama Ik, senyum terbaik Mama Ik. 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. 10 menit, 10 detik terakhir. 1, 2, Pak Pri, lihat senyumnya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon applause tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya di sini kita bermain tebak lagu anak-anak. Jadi kita memulai aktivitas itu. Saya di sini selama mengikuti kegiatan guru penggerak, bukan saya menggurui Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat hatam sekali yang namanya speaking. Nah, ketika Bapak Ibu mengajar pada jam pertama atau biasanya pada jam-jam rawan itu jam siang ya, jam 13.00 sampai ke belakang. Alangkah lebih baik kita mengadakan speaking bebas, speakingnya banyak, dikemas di YouTube, terus di Google banyak sekali. Ini kita tebak lagu anak, nanti siapa yang bisa nanti menyanyikan. Nah, yang bisa menyanyikan biasanya. Ini yang pertama. Yang pertama apa? Bayu, naik kereta api. Oke, lagunya gimana Pak Edi? Kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya?
selanjutnya. Nih, ini apa yang selanjutnya, Pak? Burung kakak tua. Kenapa di sini ada kakak ya, Bapak Ibu? Ada burung kakak tua. Selanjutnya, bagaimana nih? Ini tuh ada di sini. Apa tuh? Yang sebelah sini apa nih, Bapak Ibu? Kita bisa lihat. Dua mata saya, hidung saya satu. Bawa dia apa lagunya? Iya, apa dong? Gimana bawain lagunya? Dua mata saya, hidung saya satu. Dua mata saya, pakai sepatu bayi. Apa ya, Pak Daud ya? Nah, ini apa nih, Ibu? Bunyi hujan. Ya, kita lihat Bapak Ibu jawabannya. Betul. Ya, semuanya betul semua. Nah, ini yang saya praktekkan ke siswa. Mungkin teman-teman juga Bapak Ibu semuanya ketika kalau kita mempraktekkan ke guru pasti sudah terhatam lah lagu-lagu anak-anak karena mayoritas sudah tahu. Ketika di anak zaman sekarang, di era sekarang, era digitalisasi, mungkin anak-anak kita banyak yang kurang paham Bapak Ibu atau tidak tahu apa lagu burung kakak tua seperti apa, dua mata saya, hidung saya satu itu seperti apa. Nah, itu mungkin ice breaking dari untuk mengawali kegiatan pada hari ini. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, di setiap kali kita memasuki kelas atau setiap kali kita mengawali kegiatan, kita harus ada kesepakatan kegiatan. Nah, di sini saya coba merangkum. Pertama, tidak boleh bermain HP. Artinya tidak boleh bermain HP Bapak Ibu. Yang kedua, boleh berbicara ketika ditunjuk oleh yang ada di depan. Biasanya seperti itu. Yang selanjutnya, ini yang sering sekali terlewatkan, kita harus mendokumentasikan. Kita harus mendokumentasikan kegiatan yang kita lakukan di setiap kegiatan. Karena itu penting. Kenapa itu penting? Kita boleh eksis, ya. Kita boleh melihatkan kegiatan kita terhadap orang lain supaya orang lain lihat, oh kapasitas kita berada di situ. Itu intinya. Selanjutnya, nah, kesepakatan kegiatan. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Tadi banyak yang ketika speaking, Bapak Ibu semuanya berpendapat, alhamdulillah berpikir terbuka dan ya. Nah, itu saya mau sedikit saling ini. Makasih Pak Andi sudah mengingatkan. Saling menghormati. Yang selanjutnya, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan, terus berpendapat setelah dipersilakan dan berpartisipasi penuh. Yang terakhir, mengikuti kegiatan dengan senang dan gembira. Insya Allah Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke topik apa itu budaya positif. Sebenarnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Enggak? Positif itu apa enggak? Bukan COVID ya? Tidak negatif. Betul. Bagus, itu memang jawaban yang luar biasa ya. Positif tidak negatif. Betul. Ada lagi selain itu budaya positif yang mungkin bangga juga berbuat baik, Pak Andi, bagus. Pak Luk ada nggak? Kalau ada budaya positif? Ya, budaya positif itu budaya yang minimal bermanfaat untuk orang lain. Budaya yang minimal sangat bagus. Budaya yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, di sini Bapak Ibu, budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di lingkungan masyarakat maupun di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, saya fokuskan kenapa di sini di bold hijau di sekolah, karena saya fokuskan, saya berada di instansi sekolah, saya ingin memfokuskan budaya positif di sekolah dengan berpihak pada murid. Artinya ketika kita murid berpendapat atau murid ingin bertanya, kita tanggapi dengan baik. Terus selanjutnya juga kita harus menerapkan sifat penuh hormat. Alhamdulillah di SMA 1 Indramayu ini murid-murid insya Allah kita ke gurunya, ketika ada guru senyum, salam, sapa, itu dipraktekkan. Dan murid bertanggung jawab ketika diberikan tugas, contohnya
tadi contohnya untuk kelas IPA 3 dan IPA 4, mereka diberi tanggung jawab untuk melakukan atau menjadi petugas upacara, yang artinya mereka berusaha latihan, terus mereka juga menampilkan yang terbaik. Di situ Bapak Ibu pengertian dari budaya positif. Selanjutnya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Nah, konsep-konsep inti ini yang kami pelajari di Guru Penggerak ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, selanjutnya posisi kontrol restitusi, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti kita akan mempraktekkan langsung dengan siswa terkait tentang gimana itu praktek segitiga restitusi. Nah, ini adalah konsep inti dari budaya positif yang setiap guru atau teman-teman Bapak Ibu harus miliki. Selanjutnya saya akan membahas satu persatu terkait tentang konsep-konsep tersebut. Nah, di sini yang pertama disiplin positif. Boleh Pak Sep membacakan Pak Sep? Bacakan kita dan dibacakan Pak Sep. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan tentang bertanggung jawab dan menunjukkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Nah, terima kasih Pak Sep. Ini adalah konsep inti budaya positif di sekolah. Yang pertama disiplin positif. Kita senantiasa menerapkan atau mengajarkan anak bertanggung jawab Bapak Ibu. Ketika di kelas, ini adalah contoh saya ketika melakukan layanan klasikal, anak diberikan tugas atau anak diberikan tanggung jawab untuk mencari apa itu pengertian dari bullying. Nah, waktu itu saya menerangkan di situ terkait tentang stop bullying di sekolah. Selanjutnya, budaya positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ini adalah konseling kelompok yang saya lakukan Bapak Ibu ketika ada seorang anak yang memang dia terhambat terkait tentang pemilihan jurusan. Nah, ini kelas 12 kalau tidak salah. Dan di sini saya menerapkan bahwasanya ketika kalian dapat mengontrol dirinya atau melakukan segala tindakan dengan sangat baik atau memikirkan masa depannya, dia akan memikirkan juga atau menentukan masa depannya, karirnya dengan lebih baik, dengan prepare lagi. Selanjutnya, disiplin positif diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah siswa kelas 10 waktu itu yang saya beri layanan konseling individu. Kalau tadi konseling kelompok karena permasalahannya sama, jadi dikelompokkan. Kalau ini konseling individu lebih bersifat individu. Nah, di sini adalah penerapan disiplin positif terkait tentang waktu itu anak si A ini terlambat 3 hari Bapak Ibu. Jadi saya berikan konseling individu. Jadi saya juga mempraktekkan di sini segitiga restitusi. Kenapa anak itu terlambat dan kendalanya apa? Akhirnya membuat kesepakatan bersama atau memberikan sebuah konsekuensi bersama yang menurut anaknya memang harus dilakukan. Di sini sedang membuat pernyataan-pernyataan yang memang anaknya inginkan seperti itu. Alhamdulillah ada kesepakatan. Nah, yang nomor 2, motivasi perilaku manusia. Oke, Bapak Ibu, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Pak Daud boleh kita tolong bacakan? Iya dong. Semuanya. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, gambarnya ada logo-logo. Iya, ada logo-logonya. Kasih sayang. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, terima kasih Pak Daud.
sini adalah 3 motivasi perilaku manusia yang tadi disebut oleh Pak Daud untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita senantiasa pasti kita merasakan yang seperti ini. Ini perilaku yang memang kami pelajari dan Bapak Ibu guru penggerak pelajari. Kita senantiasa ketika kita ingin berbuat sesuatu, kita pasti memikirkan, oh nyaman tidak ya seperti itu. Oh ada punishment-nya, nggak ada hukumannya tidak. Nah selanjutnya untuk mendapatkan imbalan, ketika kita melakukan sesuatu, kita berpikir, apakah ada penghargaan dari orang lain atau adakah imbalan dari orang lain? Itu lumrah untuk manusia. Terus untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika manusia atau motivasi perilaku manusia buat mereka berpikir untuk seperti ini Bapak Ibu, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan atau dihargai oleh orang lain. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu saya mencontohkan di kelas 12 IPS 1 kelas Leo dan kawan-kawan membuat keyakinan sekolah. Apa itu keyakinan sekolah atau kelas? Nah, di sini Bapak Ibu. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, biasanya di sini wali kelas yang membuat Bapak Ibu. Tapi tentunya juga Bapak Ibu juga selaku guru pengajar bisa atau guru bimbingan konseling bisa membuat kesepakatan kelas dengan murid-muridnya. Jadi kesepakatan apa yang dibentuk Bapak Ibu guru dengan murid. Contoh misalkan Mr. Diki mengaku pelajaran bahasa Inggris. Tentunya ada poin-poin penting kesepakatan apa yang Mr. Diki bangun dengan siswa. Terus juga Pak Bayu di olahraga. Jadi ketika contoh misalkan di olahraga harus datang jam sekian, terus semuanya harus berpakaian olahraga. Itu kan kesepakatan atau keyakinan kelas. Tentunya dengan disepakati oleh beberapa murid itu. Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Misalkan ketika pada saat jam pelajaran dimulai, anak tidak boleh terlambat kasarannya. Terus misalkan tidak boleh bermain HP, itu kan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Nah, di sini saya contohkan beberapa kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat oleh 12 IPS 1. Yang pertama, menghormati dan selalu bersikap sopan santun terhadap guru. Nah, tentunya ini kan bahasa-bahasa yang memang mudah dimengerti oleh peserta didik kita, Bapak Ibu. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain, terus memakai seragam yang sesuai ketentuan sekolah. Nah, kesepakatan di kelas ini kita samakan atau kita setarakan dengan kesepakatan atau keyakinan sekolah. Jadi kita combine, kita satukan visi misi kita dengan visi misi yang ada di sekolah. Menggunakan atribut sekolah dengan lengkap, serta topi, dasi, dan sepatu sesuai dengan harinya. Intoleran artinya anti perundungan dan kekerasan. Terus menjaga ketertiban dan keamanan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya melaksanakan tugas piket sesuai jadwalnya. Nah, ini artinya Bapak Ibu bisa menerapkan di jam pelajaran atau kelas-kelas yang Bapak Ibu mengajar, atau barangkali di sini ada Bapak Ibu wali kelas bisa juga menerapkan hal seperti ini. Ya, jenuh ya kalau kita disajikan dengan materi-materi, apalagi Bapak Ibu memang tadi kita membahas terkait tentang budaya positif. Saya di sini ada briefing Bapak Ibu. Clue-nya adalah saya bilang, saya harap Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan saya selaku di sini. Jadi contohnya misalkan saya bilang pegang kepala. Clue-nya saya bilang Bapak Ibu. Oke, ya. Oke. Ya. Paham nggak paham? Paham apa enggak? Coba. Oke. Oke. Clue-nya saya bilang ya. Oke. Contohnya saya bilang pegang dagu.
Kita mulai ya Bapak Ibu SBK-nya. mulai. Pegang rambut. Dulunya Bapak Ibu saya bilang. Dulunya saya bilang. Dulunya saya bilang. Siap ya Pak Haga, Pak Adit semuanya, Pak Adit, Pak Lega. Saya bilang angkat tangan. Angkat tangan semua. Pak Yos angkat tangan. Berapa fokus berarti Pak Yos? Angkat tangan kiri. Oke. Saya bilang tepuk tangan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, itu ice breaking yang mungkin bisa dipraktekkan di kelas Bapak Ibu mengajar. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika seseorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, terus rasa ingin diterima atau kasih sayang. Yang selanjutnya adalah penguasaan, terus kebebasan, kesenangan. Lanjut. Nah, ini ada studi kasus Bapak Ibu. Saya bacakan. Ibu Kokoi, guru BK di SMA Safri Tarwayu, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid bimbingannya bernama Ios. Beberapa anak telah mengeluhkan Ios yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Iik, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Ios melakukan itu? Kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini contoh yang pertama, bertahan hidup. Alasannya kenapa? Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Ios adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup atau lebih survive. Nah, ini Bapak Ibu, alasan kenapa kebutuhan dasar sangat penting. Ketika orang tidak dikasih makan, artinya akan berbuat sesuatu, yaitu untuk bertahan hidupnya. Karena itu tindakan ini dilakukan oleh Ios. Untuk yang kedua, contoh kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa terima kasih, rasa diterima, karena dia merasa senang temannya ketika memperhatikan dia. Jadi temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Ios adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima kasih. Nah, ketika hal seperti itu, artinya temannya Ios ini memberitahu kepada orang tua, dan orang tuanya juga gurunya memberitahu kepada orang tua. Selanjutnya orang tua memberitahu ke atau lebih memperhatikan lagi kenapa anaknya sampai berbuat seperti itu. Jadi kebutuhan dasar yang dipenuhi Ios itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kebutuhan dasar kekuasaan. Ada kaitannya dengan studi kasus tadi Bapak Ibu. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya ia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaannya. Jadi yang di studi kasus tersebut ada kaitannya dengan ini kekuasaan. Jadi Ios merasa ingin temannya itu merasa takut atau ingin dituruti segala keinginannya. Jadi masuk kategori kebutuhan dasar akan kekuasaan. Yang nomor 4, kebebasan. Kebutuhan dasar kebebasan. Ini karena dia merasa bosan dengan bekal makanannya yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Ios sedang berusaha memenuhi kebutuhan
terpacu dengan merasa bosan, makanya Yos ingin mengeksplor, ingin mencoba mencicipi makanan-makanan yang dibawakan oleh temannya. Ini contoh dari kebutuhan akan kebebasan. Selanjutnya, kesenangan. Karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti ia sedang berusaha akan menjadi kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan. Jadi menurut yang studi kasus ini, ketika menjadi teman-temannya, ketika teman-temannya tertawa itu lucu, dianggap lucu. Ketika teman-temannya marah atau kesal itu dianggap lucu. Jadi kebutuhan dasar manusia yang dicari oleh studi kasus atas nama Yos ini yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, poin kelima, posisi kontrol restitusi. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu yang harus diterapkan di sekolah kita. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Mungkin saya ingin tanyakan kepada Bapak Ibu, apa menurut Bapak Ibu kita berada di poin berapa? Pak Adit, kita berada di poin berapa Pak? Pak Adit sendiri, Pak Adit sejauh ini sudah ada di mana Pak? Di 5. Guru sebagai manajer, kenapa itu Pak? Karena seluruh hal-hal yang diperlukan dalam kelas itu kita istilahnya manage, tapi yang eksekusinya kita siswa. Yang eksekusinya tetap siswa kita sebagai guru memanage saja ya Pak ya. Mama ini mungkin ada jawaban yang beda? Borong, 3 dulu Mak. Kita sebagai teman. Kenapa Mak kita sebagai teman? Iya. Kita harus akui itu termasuk kesendirian dan kelebihan dan kekurangannya. Kita berakmal sebagai teman ya, tapi jangan terlalu melebihi daripada hapus ya. Artinya siswa, saya guru, siswa, jadi walaupun di situ kita menghargai lalu dengan segala kelebihan dan kekurangan tetap ada batasannya. Meskipun kita sebagai teman. Betul. Selanjutnya Mak, guru sebagai pemantau. Tetaplah guru, kemudian ada siswa. Di situ kita harus menjadi yang membimbing, mendidik. Ketika posisi status itu ada di situ. Artinya dalam rangka menghargai status. Membimbing dan memantau sebagai guru sebagai pemantau. Selanjutnya guru sebagai manajer. Manajer itu artinya mengelola, yang mengelola segala sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa maupun oleh guru. Ya, jadi di situ kita kembali lagi. Kelola ya Pak ya. Oke, makasih Mama Ik. Luar biasa tadi Mama Ik menyampaikan sebagai teman, pemantau dan sebagai manajer. Kita lihat di sini Bapak Ibu 5 posisi kontrol yang penjelasan dari tabel di sini. Nanti Bapak Ibu kita berpikir bersama apakah kita termasuk yang mana nih antara kelima ini, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dan yang pertama, motivasi guru berbuat penghukum itu adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasakan. Nah, ini kata-kata posisi kontrol yang termasuk dari penghukum. Terus hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah, terus ketika guru berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa, guru berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, ini kata-kata yang dibuat atau diidentifikasikan
terkait tentang membuat rasa bersalah. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika kita menjadi teman, contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, itu biasanya contoh kata-kata posisi kontrol guru sebagai teman. Terus selanjutnya pemantau. Apa peraturannya? Itu pertanyaan ketika siswa berpendapat ke kita atau ketika siswa meminta sesuatu yang ingin disepakati oleh kita menjawab apa peraturannya, mempertanyakan apa peraturannya, itu disebut posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Apa yang kita yakini, terus apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa 3 identitas gagal, identitas berhasil, dan ada dua identitas gagal dan identitas berhasil. Nah, di sini guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau serta manajer yaitu masuk kategori sukses atau berhasil untuk keluar dari posisi kontrol kita. Nah, selanjutnya di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Artinya tadi betul yang disebutkan oleh Mama Ip dan Pak juga, kenapa kita harus menempatkan diri kita sebagai posisi manajer, karena kita bisa mengakomodir siswa atau memanage siswa itu perlunya apa, siswa itu butuhnya apa. Nah, kita harus kontrol itu semua. Selanjutnya Bapak Ibu, sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Jadi betul mempersilakan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Lanjut lagi, selain itu juga posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat terciptanya identitas positif pada diri murid. Ini waktu saya melakukan segitiga restitusi, karena di guru penggerak harus ada contohnya 2-3 siswa kita melakukannya, saya mengambil sampel dari kelas 10, 11, dan kelas 12. Nah, ini nanti akan saya praktekkan bersama murid saya. Waktu itu saya mempraktekkan langsung di segitiga restitusi. Ini pembahasan yang terakhir Bapak Ibu, topik ke-6, segitiga restitusi. Tahapannya adalah ini. Yang pertama menstabilkan identitas, terus yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Artinya kita harus berbincang-bincang ketika sudah mendapatkan masalah, kita harus berbincang-bincang apakah masalah itu benar atau salah, apakah mereka melakukannya dengan atas dasar memang sudah terencana atau tidak. Ini adalah pertanyaan terkait tentang menstabilkan identitas atau pernyataan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan, tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini nanti saya akan praktekkan Bapak Ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu. Jadi apa yang dilakukan siswa itu ketika salah ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Nah, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini yang di akhir. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, ketika menanyakan keyakinan ini tindakan
termasuk segitiga restitusi yang paling akhir Bapak Ibu. Kita harus menanyakan apa nilai yang kita percaya di sekolah, nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, baik, itu mungkin Bapak Ibu terkait tentang segitiga restitusi. Nanti saya akan praktekkan bersama murid saya terkait tentang segitiga restitusi. Terus nanti boleh Bapak Ibu saya akan mempraktekkan segitiga restitusi waktu itu bersama Lucy. Saya bacakan dulu kasusnya Bapak Ibu. Selama semester 5 ini Lucy, nama samaran ya Bapak Ibu, Lucy siswa kelas 12 IPA 1, sering meninggalkan pelajaran karena dispen sebagai pengurus MPK. Akibatnya, dalam beberapa mata pelajaran banyak tugas yang belum tuntas. Terus, laporan ini disampaikan oleh beberapa guru mata pelajaran dan wali kelasnya, melaporkan ke bimbingan dan konseling atau guru BK. Saya sendiri waktu itu, Lucy menghadap guru BK untuk menemukan solusi dan cara penanganan ketika aktif berorganisasi. Nah, di sini guru menerapkan segitiga restitusi terhadap Lucy. Baik, bisa dimulai, Lus. Selamat datang, Lucy. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lucy, di sini tadi ada nyuruh ke BK atau gimana? Iya Pak, dari kelas menunggu. Oh iya, Bapak lihat pada agenda buku dispen, agenda kelas, Lucy sering dispen ya. Terus tugas-tugasnya bagaimana? Tugas-tugasnya ada yang sudah dikerjain, ada yang belum juga Pak. Kenapa seperti itu? Karena ada dispen organisasi yang banyak sih Pak. Oh, Lucy aktif di organisasi. Iya Pak, Apa saja? di MPK dan di Paskibra. Di MPK dan di Paskibra. Paskibra. Terus sekarang berarti Lucy paling senior di MPK sekarang ya? Iya Pak. Wah, Lucy hebat ya. Ternyata Lucy konsisten loh di MPK-nya dari kelas 11 ya mengikuti, atau di Paskibra juga Lucy dari kelas 10, artinya konsisten di MPK-nya. Apalagi kepengurusan ini kan Lucy sangat aktif. Bapak Ibu, ini adalah menstabilkan identitas. Contoh menstabilkan identitas ketika kita bertanya apakah dia aktif, terus sekarang dia memang berperan penting di organisasinya atau tidak. Itu contoh menstabilkan identitas. Selanjutnya, nah di sini kan Lucy sudah memiliki artinya kelebihan. Lucy aktif di MPK-nya, terus sekarang Lucy juga paling senior di antara teman-temannya. Namun Lucy sendiri paham tujuan Lucy sekolah di SMA 1 Indramayu itu apa? Belajar. Belajar. Nah, Lucy sendiri itu paham tujuan Lucy di sekolah belajar. Lalu di sekolah oleh orang tua, Lucy gimana terkait tentang tugas-tugasnya? Apakah memang orang tua tahu kalau Lucy sibuk di sekolah? Bagaimana Lucy mengatasinya? Untuk mengatasinya, Lucy akan mengurangi waktu di organisasi dan lebih mementingkan dulu tugas pembelajaran daripada organisasi Pak. Benar, itu yang Lucy lakukan. Benar Pak. Karena kan Lucy sudah selaku senior, Lucy juga di MPK senior. Tapi tujuan kedepannya biar tugas-tugas Lucy tidak menumpuk, Lucy ingin dapat membagi waktu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh validasi tindakan yang salah. Ketika saya bertanya ke Lucy, apakah itu suatu yang benar ketika kita meninggalkan jam pelajaran terus dia aktif? Artinya Lucy juga ingin mengurangi waktu di organisasi dan lebih mementingkan tugas belajarnya, karena Lucy ini sudah kelas 12. Selanjutnya, nah mudah-mudahan Lucy memahami itu dan bahwasanya Lucy punya keyakinan tugas utama Lucy di sekolah sebagai sebagai murid untuk peserta didik selaku senantiasa belajar. Memang Lucy bagus aktif di organisasi, yang lebih baik tugas pokok Lucy sebagai peserta didik itu kan belajar. Mudah-mudahan Lucy bisa membagi waktunya, terutama pada saat ada tugas di kelas dan kegiatan dalam kepengurusan MPK. Lucy harus pintar membagi waktunya. Nah,
Terus tekad Lucy 12 ini apa? Untuk kedepannya Lucy akan mengurangi waktu di organisasi dan lebih aktif lagi dalam belajar. Yakin Lucy bisa seperti itu? Yakin. Mudah-mudahan bisa ya. Bapak ucapkan terima kasih Lucy sudah datang ke BK. Nanti kalau misalkan ada apa-apa atau ingin konsultasi terkait tentang tidak masalah terkait tentang pribadi, sosial, karir, dan belajar, Lucy bisa datang ke BK lagi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan tetap semangat, perbaiki selagi masih kelas 12 belum terlambat juga karena bentar lagi Lucy juga akan menghadapi ujian. Terima kasih banyak. Silakan kembali ke kelas lagi ya. Terima kasih banyak, Pak. Nah, Bapak Ibu, itu adalah menanyakan keyakinan kelas yang dimana tadi saya menanyakan yakin tidak nih Lucy ini akan bisa membagi waktu lebih baik lagi. Karena pada kasus Lucy ini banyak sering terjadi Bapak Ibu di kalangan peserta didik yang mengakibatkan tidak bisa membedakan antara organisasi dan tugas pokoknya sebagai peserta didik atau sebagai siswa. Itu adalah contoh segitiga restitusi yang tadi saya tampilkan dengan Lucy. Dan waktu itu juga tugas utama saya di guru penggerak waktu itu untuk membuat 2 video. Saya juga bersama Lucy, yang artinya direkam terus di video dan ditampilkan. Alhamdulillah pernyataan-pernyataan yang saya munculkan sudah mendekati dari kata benar. Selanjutnya, nah ini kesimpulan Bapak Ibu. Tadi itu adalah konsep-konsep inti budaya positif. Di sini ada 6. Kita saling sharing saja, kita saling diskusi bersama-sama. Saya minta pendapatnya. Ini kesimpulan dari saya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan budaya positif itu ada konsep-konsep intinya, seperti disiplin positif tadi yang pertama, terus motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, terus kebutuhan dasar manusia, terus kontrol institusi, dan segitiga restitusi. Nah, setidaknya kita mencoba Bapak Ibu melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan positif demi memperbaiki, demi memajukan sekolah yang sudah baik menjadi lebih baik, sekolah yang sudah baik sudah dikenal menjadi lebih dikenal lagi di kalangan luas. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya. Kiranya ada pertanyaan nanti disampaikan oleh moderator juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahar untuk pemaparan materinya, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Dan tadi juga sudah dikasih kesimpulan ya, bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini. Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Bahar ya. Untuk sesi selanjutnya yaitu kita sharing gitu ya. Barangkali ada Bapak Ibu yang memiliki ini pengalaman seperti itu, kita sharing di sini. Atau barangkali ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Ini saya ambil maksimal 2 dulu ya, baik sharing maupun pertanyaan. Silakan. Silakan dari Pak Asep dulu aja ya, sesuai Karena saya sini mau menanyakan saya tuh. Silakan apa pertanyaan? pertanyaan apa pernyataan? Pertanyaan. Makan dulu. Oh, makan dulu apa? Boleh, makan dulu. Iya, tadi kan dipaparkan tentang kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu. Kesepakatan ya Mas ya? Iya. Nah, kebetulan saya itu ngajar di kelas 12 ya. Iya Pak. Apakah setiap guru itu wajib untuk membuat kesepakatan
kedua, apa bedanya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Mungkin itu aja. Lagi. Oke, siap. Ya, saya kan ngajar di kelas 12 ya. Masih kurikulum 2013. Jadi ya tentang kurikulum merdeka itu wawasannya masih terbatas. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh Pak Bapak tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas ya. Tadi yang saya tanyakan yang pertama itu apa setiap guru itu wajib menerapkan membuat kesepakatan kelas dan menerapkan keyakinan kelas. Yang kedua, apa bedanya kesepakatan kelas dan Terima kasih Pak Sep pertanyaannya. Silakan untuk yang kedua. Pak Hadi Daud. Amin. Ya, silakan Anda aja Pak Daud. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk tadi apa yang sudah disampaikan Pak Bahar, semuanya sudah bagus ya tentang budaya positif di sekolah maupun di kelas. Cuma hanya saja di kegiatan segitiga restitusi, ya Pak, di kegiatan segitiga restitusi ya. Itu kan sebetulnya Pak bagus lah. Tadi sudah dipraktikkan juga sama Pak Bahar. Cuma dalam beberapa kasus itu emang ada yang bisa dipakai, ada yang enggak juga. Contoh dengan inisial yang kita lagi tangani ya Pak Angga ya, inisial Lin. Iya ya begitu lah. Karena mungkin udah konsumsi umum ya, bukan. Artinya di sini saya sendiri sudah melakukannya, mungkin Pak Guru juga sudah melakukan, wali kelas juga melakukan. Nah, tetapi memang segitiga itu belum efektif. Mungkin pertanyaan singkat, apa maksudnya untuk yang segitiga restitusi ini, apakah perlu dilakukan berulang ataukah bagaimana? Ataukah ada solusi lain? Terima kasih. Siap. Ada ya. Oke, boleh nambah satu lagi pertanyaannya? Terus aku pun Pak Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diberi waktunya untuk bertanya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rudi mengenai restitusi. Nah, tapi saya pengen tahu apa sih yang namanya restitusi. Kemudian bagaimana restitusi, segitiga restitusi ya. Apa itu restitusi? Restitusi. Nah, dan bagaimana cara melakukan restitusi itu kepada siswa atau peserta didik yang baiknya? Kedua, bagaimana melakukan kebaikan positif terhadap siswa kalau siswa itu susah untuk berbuat baik? Bagaimana melakukan kebaikan positif terhadap siswa kalau siswanya susah untuk berbuat baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan apa satu pertanyaan? Dua. Tiga. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Di sini nggak ada sharing sama sekali ya. Oke. Jawab satu. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Asep ya, di sini, apakah guru wajib membuat kesepakatan kelas? Sedangkan Pak Asep sendiri itu kan masih memakai K13 ya, kelas 12. Ini pertanyaan yang pertama
pertama, apakah guru wajib membuat kesepakatan kelas? Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Pertanyaan seperti itu. Silakan Pak Bapak. Baik, makasih Pak Asep. Saya coba sharing ya Pak Asep, diskusi bukan maksud menggurui. Nanti juga ada teman-teman yang berpendapat juga terkait tentang pertanyaan Pak Asep. Tadi Pak Asep bilang apakah guru wajib membuat kesepakatan kelas. Ini Bapak Ibu yang telah saya sampaikan di awal, ketika Bapak, karena setiap murid itu kan berbeda-beda karakternya. Setiap murid juga kelas, misalkan kelas 10, kelas 11, atau kelas 12 itu kan berbeda-beda karakternya. Dari segi kelas saja udah berbeda. Dari segi nama kelas saja, kelas 10-1, kelas 10-2 sudah beda. Nah, karena kita lihat di dalamnya apakah semua murid menurut Ki Hajar Dewantara berbeda-beda, artinya semua murid tidak sama ratakan dalam melakukan layanan. Nah, di situ pentingnya kita membuat kesepakatan. Ketika murid misalkan kelas 10-1 misalkan ada pelajaran bahasa Inggris, terus kelas 10-2-nya ada pelajaran matematika. Nah, itu juga kan, jadi seperti ini Bapak, ada perbedaan, artinya guru itu harus membuat kesepakatan untuk dirinya dan peserta didik. Karena tidak semua peserta didik sama. Jadi kita tidak menyamakan, kita harus melakukan layanan ini. Kalau di BETA sebenarnya layanan ya Bapak Ibu. Kalau di guru-guru mata pelajaran mungkin pembelajaran. Nah, kita tidak harus melakukan pembelajaran, misalkan metodenya saja lah. Metodenya kita pasti berbeda-beda. Di kelas A, di kelas B, atau di kelas C pasti menggunakan metode yang berbeda-beda. Nah, di situ pentingnya untuk memberikan kesepakatan kelas di situ. Artinya kelas A ini sepakat tidak nih dengan metode saya seperti ini, misalkan, atau Bapak Ibu yang mengajar seperti itu. Atau kelas B sepakat enggak nih. Nah, itu pentingnya kesepakatan. Jadi, alhamdulillah kemarin saya lihat beberapa kelas binaan saya, terutama mereka membuat dengan wali kelasnya juga. Selain dengan guru BK-nya, mereka membuat dengan wali kelasnya juga kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, mungkin itu sharingnya dari saya, Bapak Ibu. Wajib atau perlu, bukan wajib ya, perlu, artinya perlu membuat kesepakatan kelas tiap-tiap guru atau tiap wali kelas. Karena semua siswa itu berbeda karakternya dalam menanggapi kita sebagai pengajar atau pendidik. Selanjutnya, apakah beda antara kesepakatan dan keyakinan? Jelas beda Pak Asep. Kesepakatan disepakati oleh bersama, tapi mungkin tidak diyakini, mereka tidak yakin untuk melakukannya. Mungkin itu sih menurut saya pribadi, tanggapan saya pribadi. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang coba menambahkan. Saya harapkan seperti itu. Kesepakatan dan keyakinan, artinya kesepakatan itu adalah yang sudah disepakati, tapi ada beberapa teman-teman yang merasa kurang yakin untuk melaksanakannya. Itu bedanya. Tadi jawaban atas pertanyaan Pak Asep ya. Saya kembali, apakah guru wajib membuat kesepakatan kelas? Di sini kata Pak Barat tadi itu bukan wajib ya, tetapi penting. Jadi kesepakatan kelas itu penting atau perlu dilakukan ya. Jadi kita tidak usah melihat bahwa kurikulum apa yang kita gunakan. Seperti itu ya, Pak Asep. Barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Bapak Ibu. Ajar bahasa Inggris kalau dari kajian tadi sudah sebetulnya antara keyakinan dan kesepakatan mana? Artinya kesepakatan bisa jadi itu tidak lahir dari kesadaran diri, tetapi kalau keyakinan itu keluar kesadaran diri yang ide keluar dari diri dilakukan dengan sukarela dengan pilihan. Tetapi kalau kesepakatan paling tidak itu sudah ditentukan, ya terpaksa atau tidak terpaksa, milih atau tidak milih tetap akan dilaksanakan sebagai rambu-rambu, artinya untuk supaya ketik di kelas itu atau mungkin di sekolah akan sudah disepakati
Lain halnya dengan keyakinan kelas atau kelas sekolah yang paling tidak kita hanya memotivasi siswa, akhirnya siswa akan dengan sadar diri memilih jalan dan berusaha untuk bertanggung jawab atas pilihan. Nah, jadi di situ kita memberikan suatu keleluasan kepada murid atau peserta didik agar bertanggung jawab dan juga paham atas tindakan ataupun yang dilakukan oleh sekolah. Tadi dijawab perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan ya, di mana kesepakatan itu terjadi antara dua belah pihak sehingga membuat suatu aturan. Sedangkan keyakinan itu lahir dari diri sendiri atau kesadaran diri sendiri. Silakan barangkali ada yang mau menambahkan lagi, Pak Lukman. Berbagi pengalaman saja ya, kalau waktu saya di kelas 10 itu membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu dibuat dari opsi-opsi yang nanti anak itu memilih, bukan dari wali kelas. Jadi wali kelas itu hanya memberikan sarannya. Waktu itu saya menggunakan Mentimeter, jadi di voting, kemudian anak setuju, sepakat, kemudian harus diyakini bahwa itu dijadikan keyakinan kelas di seluruh. Kemudian kalau kaitannya dengan guru mapel, mungkin di breakdown saja jadinya kesepakatan atau keyakinan belajar, ya enak. Jadi kalau di kelas 12 atau kelas 10 kemarin, di kelas 12 juga sama. Jadi ketika pembelajaran PKN, anak itu dipilih, ada opsi-opsinya, kemudian kesepakatan kelasnya itu beda-beda. Jadi ada beberapa kelas yang sama, ada yang beda. Contoh di 1248 itu berbeda dengan kebanyakan kelas lainnya. Jadi anak itu memilih dari beberapa opsi yang ada, kemudian kita sepakat bahwa pembelajaran PKN itu boleh menggunakan gadget gitu ya. Kemudian dan sebagainya, ada aturan, salah satunya itu. Kemudian ketika anak tadi benar yang disampaikan Pak Diki, kalau sudah sepakat mau tidak mau harus melaksanakan, karena bukan dari guru. Kalau dari guru, datangnya dari guru, misalnya kesepakatan belajar mapel kimia misalnya harus ini, nanti anak secara terpaksa gitu, wah ini mah nanti setelah pertemuan satu tugas dan sebagainya, mending dikoreksi gitu. Kadang ada anak yang kayak gitu. Nah kalau datangnya dari anak, dari opsi-opsi yang ada, kemudian anak pilih, oh harusnya kayak gini, nanti terus lebih enak. Jadi itu yang yang disampaikan Pak Bakar, bukan wajib tapi perlu, tidak melihat apapun kerugian. Terima kasih untuk sharingnya Pak Lukman. Silakan. Barangkali ada yang mau menambahkan lagi. Menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menambahkan aja, barangkali tadi sudah disampaikan sama teman-teman juga. Artinya di sini mungkin Pak juga kayaknya belum ini ya ke kurikulum merdeka ya. Jadi belum merasakan di kelas kurikulum merdeka kayaknya. Dan mudah-mudahan nanti tahun depan bisa. Pasti. Karena kurikulum 13-nya nggak ada. Mau nggak mau. Nah, jadi untuk keyakinan sama tadi kesepakatan, sebetulnya kan itu kalau dulu namanya peraturan kelas. Cuma untuk sekarang bahasanya diperhalus jadi kesepakatan. Kalau dulu sebetulnya nggak ada peraturan, tapi sekarang perlu disepakati juga dengan siswa. Harus bisa. Ya, harus bisa. Nah, artinya di sini untuk kesepakatan ya benar, tadi sudah disampaikan juga, tidak melihat jenjang dia di kelas berapa. Artinya kita di sini dalam satu lingkup sekolah. Jadi walaupun kelas 12 ya sama aja, tetap dengan siswa ya ada
kesepakatan-kesepakatan yang perlu kita junjung tinggi di dalam kelas itu. Bisa jadi itu kesepakatan kelas atau dengan guru mapelnya. Guru mapelnya juga kalau misalkan mau bikin kesepakatan ya boleh, asal tidak bertentangan dengan kesepakatan sekolah. Yang kedua tentang keyakinan dan kesepakatan aja. Kedua konsep. Tadi sudah disampaikan sama Mr. Vicky, betul. Kalau misalkan perlu saya contohkan, itu kan tentang keyakinan itu pakai helm. Nah ini sebetulnya kan awalnya dari kesepakatan pakai helm demi kenyamanan. Masih banyak juga yang melanggar. Artinya kalau misalkan sudah yakin, saya ini pakai helm agar saya selamat misalkan dalam berkendara. Nah ini itu sudah termasuknya yakin bahwa nanti kalau misalkan pakai helm minimalisir untuk kecelakaan. Jadi untuk keyakinan juga belum tentu sepakat juga belum tentu yakin. Ini bagian terpisah. Karena yakin menurut dia, tidak yakin juga menurut yang lain. Gitu kan? Jadi ini satuan terpisah antara kesepakatan sama dia. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Daud ya. Amin, amin, amin. Apa kata ini Pak? Satu kamar satu kamar lagi barangkali Mama Ibu. Saya Nanti diperlukan. boleh saya tambahkan sedikit ya? Iya, Boleh, Pak. Sedikit. biar rame itu saya. Kesepakatan dan keyakinan. ya. Ini kalau dilihat ini dari dulu juga betul kata Pak Daud sudah ada dengan peraturan kelas atau juga peraturan sekolah gitu ya. Cuma dalam waktu dulu itu hanya satu arah. Jadi dari sekolah itu di peraturan sekolah, misalkan sepatu harus hitam dan sebagainya. Sedangkan anak itu tidak tahu bahwa itu ada aturan itu misalnya. Ya. Nah sekarang diperhalus tadi bahwa ada kesepakatan. Dan saya sudah mencanangkan itu semenjak saya pertama di sini dengan kesiswaan itu sudah mengumpulkan KM berdasarkan tulisnya kertas 10-nya itu di lab di sana. Kami membuat kesepakatan sekolah, peraturan-peraturan atau yang sudah dihaluskan jadi kesepakatan. Artinya ini yang terpenting adalah bagaimana konsekuen atau tidak, konsekuen atau tidak yang melakukan kesepakatan itu. Nah ini yang terpenting nanti untuk ke depan Bapak Ibu juga termasuk keyakinan di situ harus pernyataan yang sudah diingat apakah ditulis atau tidak gitu. Ditulis atau tidak sehingga dipampang di kelas ini pelajaran ini kesepakatannya ini pelajaran ini kesepakatan ini atau memang umum gitu. Ya kalau memang satu persatu guru punya kesepakatan berarti mungkin anak-anak menghafalnya dia susah gitu. Dengan guru A, guru B beda-beda gitu misalnya. Ya mungkin nanti ke depan Pak begini supaya gampang semua guru punya kesepakatan tapi yang universal gitu. Jangan apa namanya ya terfokus pada perbedaan guru A, guru B, guru C sehingga anak-anak pusing. Anak pusing ini menghafalkan kesepakatan Majiki satu di dengan Pak Wandi ini jadi repot anak-anak itu. Ya kalau misalkan nanti bisa dibuat seperti itu dan tadi apakah harus ditulis atau tidak gitu. Misalkan perlu ditulis ya ditulis gitu. Di kelas ditempelkan. Artinya sama dengan kesepakatan sekolah gitu ya. Kesepakatan sekolah juga sama. Tapi ya tadi konsekuen tidak siswanya atau juga dengan gurunya. Contoh tadi ada setiap habis materi pelajaran ada satu tugas misalnya. Konsekuen tidak gurunya. Benar nggak membuat tugas setelah selesai 1 jam atau 2 jam pelajaran gitu. Atau benar tidak anak itu mengerjakan tugas itu atau tidak. Nah itu ya, kalau kita membuat kesepakatan gampang saja saya gampang lah 800 gitu ya pelaksanaannya yang penting dan konsekuensi daripada kesepakatan atau keyakinan itu begitu sharing saja Pak ya, karena saya sudah membuat itu tidak ditulis peraturan sekolah tapi kesepakatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pak Wandi. Amin. Oh, Di nggak ada sini- Pak Haji. Oh iya, Pak Haji Wandi. Amin. Di sini pertanyaan masih saling berkaitan. Ya. Yang pertama, saya ambil dari Pak Haji Wandi dulu ya. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah restitusi ya? Yes. Benar kan restitusi ya? Jawabannya Pak, pertanyaan pertama adalah apakah restitusi? Kemudian cara melakukan restitusi yang baik. Itu. Terus bagaimana melakukan suatu restitusi kepada siswa kalau bagaimana melakukan suatu restitusi yang baik ya jika atau kalau siswanya itu susah untuk berbuat baik. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Pak Haji Daud ya. Segitiga restitusi itu perlu dilakukan berulang atau ada solusi lain. Jadi di sini semuanya tentang restitusi. Kita ambil dari yang pertama yaitu apakah restitusi? Apa yang disebut dengan restitusi? Disebut dengan restitusi. Ini nih, segitiga restitusi itu ada pada poin-poin atau ada pada konsep ke-6 budaya positif Pak Wandi. Jadi segitiga restitusi adalah untuk sebetulnya strategi atau penerapan terkait tentang peserta didik ketika peserta didik mengalami hambatan di sekolahnya. Jadi ada 3 tahapan juga dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang tadi sudah dipraktekkan itu setiap kali percakapan saya sebutkan bahwa ini adalah menstabilkan identitas. Terus yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya coba langsung di akhir terkait tentang menanyakan keyakinan. Biasanya ini sering kali kita terlewat Bapak Ibu ketika kita sedang ingin mengetahui atau menanyakan kembali ke peserta didik kita. Nah, misalkan mereka di kelas itu ingin pindah kelas. Ini catatannya dia ingin pindah kelas. Si K ini ingin pindah kelas untuk kelas 10 ke kelas 11. Nah, saya menanyakan kembali kelas yang ideal itu seperti apa sih? Terus kamu ingin jadi anak seperti apa ketika kamu pindah kelas? Artinya kita menanyakan kembali keyakinan atau nilai-nilai yang dia percaya ketika dia pindah kelas itu dapat berhasil atau dapat berubah. Terus ketika kamu melakukan itu, ketika kamu pindah kelas itu, apakah kamu memang menjadi orang yang seperti apa ketika kamu pindah ke kelas tersebut? Jadinya waktu itu memang akhirnya si anak itu tidak jadi pindah karena mungkin dia tidak yakin dengan keinginannya. Alhamdulillah tidak jadi pindah, jadinya memilih menu yang sesuai dengan minat dan bakatnya dia terhadap nilai-nilainya. Itu sih mungkin ini sedikit pengertian atau yang bisa saya contohkan. Mungkin kita bisa belajar bersama-sama Bapak Ibu. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu juga yang di sini. Iya cukup. Mungkin itu saja Bapak Ibu tadi terkait tentang segitiga restitusi. Oke, tadi itu adalah jawaban dari pertanyaan Pak Wandi tentang restitusi ya. Nah, tadi Pak Bahar sudah menjelaskan bahwa sebenarnya seperti ini ya yang saya rangkum, bahwa restitusi itu sendiri adalah suatu proses ya, suatu proses untuk merubah siswa menjadi ke arah yang lebih baik. Di mana tahapan-tahapannya itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi suatu proses itu sendiri ya. Kalau tadi ya, berarti mengganti
Ya, merubah siswa dari yang tidak baik ke arah yang lebih baik dengan suatu proses tertentu. Itu yang saya tangkap dari penjelasan Pak Bahar tadi. Barangkali ada yang mau menambahkan ini master dari guru penggeraknya sendiri ya. Alhamdulillah sudah datang Bu Haja Indayati. Barangkali mau menambahkan, silakan. Ya, pertanyaannya apa sih restitusi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya baru datang jadi belum sampai. Segitiga restitusi ini sebenarnya adalah upaya untuk memecahkan masalah pada diri anak, tapi tanpa kita yang memberikan pemecahan masalah, tetapi si anak itu sendirilah yang menemukan bagaimana seharusnya dia merubah dirinya dan berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, ada 3 tahapan tadi betul. Menstabilkan identitas itu artinya bahwa ketika anak berbuat salah, kita tidak langsung menjudge dia salah, tapi kita memaklumi, memahami, karena bagaimanapun anak itu manusia biasa sama seperti kita. Makanya sering dalam stabilitas identitas itu kita akan bilang ibu juga pernah mengalami, bapak juga pernah mengalami, tidak apa-apa kok kita berbuat salah. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah itu artinya kita menanyakan sebenarnya tindakan yang salah pada anak itu apa, bukan kita yang kamu sudah begini-begini, tidak, tapi biarlah anak yang memvalidasi dirinya sendiri. Dan setelah itu kita akan menanyakan sebenarnya seharusnya seperti apa sih supaya tidak salah, atau yang salah tadi dirubahnya harusnya seperti apa. Dan nanti yang terakhir adalah membuat si anak merasa yakin bahwa dia harus berubah. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke. Harus banyak praktek. Terima kasih untuk ini ya sharingnya Bu Haja. Ini sekalian satu lagi Bu Haja, jawabannya juga. Bu Haja Indah, kan? Ya. Satu lagi ya. Segitiga restitusi itu perlu dilakukan secara berulang atau ada solusi lain. Dan itu jika kita sudah melakukan restitusi ya. Maksudnya pada kasus yang sama. Pada kasus yang sama. Misalnya si anak itu sulit. Gitu. Nah, berarti ada sesuatu di dalam segitiga itu yang masih belum. Oh, berarti belum menjadi segitiga utuh ya? Belum menjadi segitiga yang utuh. Ada satu tahapan yang kita belum sampai, gitu, yang terlewat. Nah, nanti ketika kita melakukan segitiga restitusi ini, percakapannya juga beda. Namanya percakapan coaching. Iya, jadi bukan Nah, jadi bukan kalau kita kan biasanya kalau BK itu konseling ya. Kalau konseling itu kita memberikan masukan, gitu kan? Nah, kalau coaching enggak, kita yang menggali semua dari orang yang kita ajak bicara. Nanti mungkin Pak Bahar akan bisa melatih teman-teman untuk segitiga restitusi. Sekalian soalnya pas Pak Bahar itu, karena beliau di BK dan ini itu hubungannya sama pemecahan masalah. Udah dipraktekkan sama Resi. Saya waktu itu praktek langsung ketika pas kebetulan ada guru saksi ke sini, ada anak kelas saya kabur. Kaburnya itu jadi dia meminta izin ke piket, oleh piket Ibu Ayu diminta untuk meminta izinnya ke saya sebagai wali kelas supaya memastikan gitu ya. Dan si anak memasukkan tanda tangan dan kabur. Dan waktu itu Bu Ayu bisa langsung menyaksikan ya Bu, bagaimana penerapan segitiga restitusi ini. Dan sampai sekarang alhamdulillah anaknya belum niat kabur lagi, atau besok. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk ini sharingnya Bunda. Tadi dijelaskan sama Bunda bahwa segitiga restitusi itu perlu dilakukan berulang atau ada solusi lain. Itu barangkali dalam suatu segitiganya itu masih belum utuh ya. Jadi kita bisa mencobanya lagi atau gitu kan dengan tahapan proses yang namanya coaching bahasanya. Dalam proses segitiga restitusi itu nanti pembicaraan
haji. Nah itu yang harus diperdalam. Terima kasih Bu Nay. Ya. Iya. Itu diskusi kita kali ini ya. Oke, sekarang saya ini aja. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Indramayu yang hebat, ya, yang aktif dalam kegiatan ini. Ya, semoga apa yang kita lakukan di sini menjadi nilai ibadah buat kita dan juga menambah ilmu, ya, sehingga kita bisa saling berbagi dengan rekan-rekan yang lainnya. Oke, langsung saja kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.